Perkenalkan, namaku Muhammad Ansori, mahasiswa penerima bidik misi angkatan 2018, sekarang semester 5, jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram Tinggi. Masih saya ingat pada waktu itu. Ada namanya program bidik misi, kuliah gratis yang dibiayai oleh pemerintah. Nah, saya tertarik. Salah satu kisah pas sosialisasi itu menyampaikan beberapa slide dan diselingi oleh video yang ditampilkan, yaitu mahasiswa penerima bidik misi. Perkenalkan, saya Asman Habibie. Sebuah nama yang indah diberikan orang tua saya, agar kelak harapan bisa seperti Bapak B.J. Habibie untuk menggapai mimpi saya. Dan pada tahun 2016, saya mencoba mendaftar seleksi mandiri Universitas Negeri Semarang. Saya memohon doa restu kepada ibu saya, dan ketika diumumkan, alhamdulillah saya diterima pada Prodi Ilmu Sejarah Strata 1 Universitas Negeri Semarang, jalur seleksi mandiri dengan program beasiswa bidik misi. Bagi saya, beasiswa bidik misi merupakan salah satu langkah wujud nyata yang bisa saya aplikasikan untuk menggapai mimpi saya. Di bangku perkuliahan, selain aktif di bidang akademis, saya juga aktif baik di organisasi maupun pengabdian masyarakat. Dan untuk menggapai mimpi saya sebagai seorang sejarawan, menulis adalah salah satu hobi saya yang saya kembangkan, baik minat dan bakat saya, yang membawa nama saya juga untuk menggapai mimpi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Vina Selwarani, lahir pada tanggal 28 Juni 1999. Aku merupakan mahasiswa berprestasi beasiswa bidik misi jurusan Ilmu Filsafat di Universitas Pembangunan Pancabudi, Medan, Sumatera Utara. Peran kedua orang tuaku sangatlah penting bagi hidupku. Mereka yang selalu menyemangati dan memberikan restu setiap langkahku. Bagaimanapun keadaanku tidak boleh menjadi penghalang untukku meraih cita-cita dan impian. Dengan semangat dan tekadku yang kuat, aku selalu berusaha mencoba untuk menjadi yang terbaik dan membanggakan keluarga. Teringat kala itu September 2017, aku dinyatakan lulus oleh program pemerintah beasiswa bidik misi di Universitas Pembangunan Pancabudi, Medan. Perkenalkan, nama saya Heris Branto, merupakan mahasiswa aktif semester 6 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Stistio Morbungo, Jambi. Saat ini saya hanya tinggal bersama ibu yang berusia 61 tahun. Saya sudah ditinggalkan ayah sejak kecil ketika berusia 1 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ibu berjualan sayur. Penghasilan tidak lebih dari Rp20.000 per hari. Selama ini kami tinggal menumpang dalam gubuk reot yang tidak layak huni, beralaskan tanah dan berdinding papan bekas. Keinginan untuk mengubah hidup membuat saya lebih bersemangat untuk mengejar pendidikan setinggi-tingginya. Semasa SMP, saya mulai bekerja membantu ibu sepulang sekolah. Sebenarnya ibu sering melarang saya bekerja, namun saya bersikeras untuk membantu. Namun ketika saya duduk di bangku SMK, cobaan berat datang. Ibu jatuh sakit dan tidak mampu lagi berjualan. Sejak saat itu, saya menggantikan posisi ibu dengan mengambil sayur dan menjualnya ke pasar. Inilah kisah saya dengan judul Melawan Nasib, dengan sebuah prinsip sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Kalau saja saya bisa kirimkan proposal kepada Allah, sudah saya kirim jutaan proposal, agar kehidupan dan pendidikan terus beriringan dengan kesejahteraan.
dan sedikit kesal, tapi dia teringat kepada guru spiritual atau murabbinya bahwa ketakwaan paling tinggi itu seberapa besar kesyukuran kita terhadap apa yang kita dapatkan, baik itu besar maupun kecil. Dan diakhiri dengan kata you are a good man. Dan apa sih hikmah yang kita dapat atau yang kita petik dalam cerita inspiratif ini, bahwasanya apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita inginkan, sesuai apa yang ditentukan oleh sang pemberi. Dan kita harus selalu on fire, kita selalu inspiring yourself dan selalu menjadi yang terbaik dan tunjukkan yang terbaik, bahwasanya kamu tidak diuji di luar batas kemampuanmu. Itulah kisah inspiratif yang sempat saya bicarakan. Semoga dapat menjadi wadah atau bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya Kasri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Busri, mahasiswa program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi Angkatan 2018, anak keenam dari pasangan Bapak Ahmad dan Ibu Soibah, putra daerah asli Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Ini adalah sepenggal kisah saya, menggapai asa, mengisi dan menghiasi Indonesia cemerlang bersama bidik misi, asa dan cita anak negeri. Banyak jalan menuju Roma, seuntaian kata sederhana, namun serat akan makna, membuat langkah kecil untuk mewujudkan mimpi terus melangkah tanpa henti. Aku bukan seorang pendaki yang berani mendaki terjalnya bukit dan gunung, juga bukan pelaut yang berani belayar melawan badai dan ombak. Namun aku bukan penakut, takut bermimpi tinggi, melawan delusi menjadi kenyataan, mengubah air mata derita menjadi tawa sukacita. Ada banyak mimpi yang aku tulis melalui kertas kecil ini. Satu demi satu sudah aku coret, bertanda bahwa aku berhasil menggapainya. Saya Dino Theodores, saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Saya ingin menceritakan kisah inspiratif saya dalam Lomba Insight 2020 yang berjudul tentang mimpi, harapan, dan sebaris cerita pada ruang tengah ingatan. Saya percaya tidak ada seseorang terlahir sempurna di dalam dunia ini. Ketika usiaku beranjak 17 tahun, saya memiliki rencana masa depan, salah satunya kuliah. Namun, mengingat masa lalu saya memiliki kedua orang tua yang sangat sempurna. Tapi pada saat umur 6 tahun, saya kehilangan sosok ayah yang saya sangat banggakan. Dan tahun berikutnya, mama saya mengalami kecelakaan motor yang mengakibatkan kepalanya retak dan harus dioperasi. Dan saya sangat bersyukur pada saat itu Tuhan masih memberikan kesempatan pada ibu saya untuk bisa rasakan kehidupan kembali. Singkat cerita, pada saat kelas 3 SMA, ada yang menjadi kekhawatiran saya terhadap biaya pendidikan di bangku perkuliahan. Nah, pada saat itu saya menemukan informasi beasiswa, yaitu beasiswa bidik misi. Bidik misi merupakan biaya pendidikan bagi orang tidak mampu. Nah, pada saat itu saya menyiapkan diri mengikuti SBMPTN. Sembari belajar, saya bekerja sebagai tukang antar kue, dan biaya yang saya kumpulkan itu untuk biaya pendidikan saya. Singkat cerita, pada saat itu saya berhasil masuk di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Setelah masuk jenjang perkuliahan, saya mendapatkan banyak pengalaman.